Assalamualaikum sahabat BMI dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya mau sharing mengenai pemberitahuan dari KJRI satu hari yang lalu, ada khususnya untuk kita yang berada di Hong Kong ya, atau teman-teman yang berada di luar negeri. Saya bacakan ya teman-teman, alur masuk ke Indonesia bagi warga negara Indonesia dari luar negeri berlaku mulai tanggal 2 November 2021. 1. Memiliki surat hasil negatif tes RT-PCR COVID-19 dari negara asal yang sampelnya diambil maksimal 72 jam sebelum keberangkatan. 2. Sebelum keberangkatan wajib mengisi kartu kewaspadaan kesehatan itu di eHAX atau eHAX melalui aplikasi Peduli Pelindungi. 3. Bila sudah vaksin, tunjukkan surat vaksin. Bila belum vaksin, akan diberikan vaksinasi di Indonesia. 5. Bila bagi yang sudah vaksin lengkap, menjalani karantina wajib 3 hari. Terus ya, di tempat yang disediakan pemerintah untuk PMI, pelajar atau mahasiswa gratis. Teman-teman, karantinanya gratis ya, kita semua sama-sama tahu, tapi saya bacakan ulang supaya mungkin yang mau pulang butuh manfaat ini, butuh berita ini bisa di-share untuk teman-temannya. Terus bagi yang baru vaksin dosis 1 menjalani karantina 5 hari. Terus 6 menjalani RT-PCR ulang pada ketibaan dan saat karantina berdasarkan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 20 tahun 2021. Bla 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 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional di masa pandemi 2019. Itu teman-teman yang bisa saya bacakan di sini. Ini kabar baik buat kita semuanya yang mau pulang Indonesia khususnya, dikarenakan biasanya kita bingung berapa lama dan ini perubahan selalu terjadi, dan kita jangan lupa selalu keep update, selalu lihat berita yang terbaru supaya kita tahu bahwa berita-berita untuk kita ketahui itu ketika pulang Indonesia seperti apa. Dikarenakan biasanya yang bukan wilayah Jakarta, yang turun di Jakarta itu harus transit ke wilayah masing-masing. Contohnya seperti Surabaya, seperti saya harus transit ke Surabaya. Jadi kalau ke Surabaya itu harus 3 hari di Jakarta, habis itu tiketnya bisa dirubah ke Surabaya gitu. Terus teman-teman, ini perubahan sewaktu-waktu tetap kita keep update, karena setiap saat ada berita ini, oh ya kemarin berita ini, terus sekarang seperti ini. Jadi sekarang tidak lagi ngomongin dulu itu bisa loh, ini bisa loh, itu bisa. Sekarang sudah tidak lagi ngomongin itu, dikarenakan memang setiap saat berubah. Setiap saat kita harus mengikuti berita, baik itu berita dari Indonesia atau berita dari Hong Kong. Terus teman-teman, saya anjurkan untuk teman-teman yang mungkin melihat berita sebaiknya di instansi pemerintah ya. Misalkan di Hong Kong itu di KJRI, gitu beritanya pasti valid. Kadang-kadang kan banyak di medsos yang simpang siur ini itu gitu. Sebaiknya kita cek di webnya KJRI atau di Facebooknya KJRI. Untuk di Indonesia pun juga begitu, biasanya saya mengikutinya dari pemberitahuan dari pemerintah Indonesia itu. Terus yang di sini pun juga gitu, kita selalu cek update itu untuk semua berita itu di instansi terkait pemerintah. Jadi jangan sampai kita simpang siur mendengarkan berita-berita yang buat kita stres sendiri, karena kadang-kadang di Facebook gitu misalkan tanya saya, Cece ini gimana C, gini, jawabannya macam-macam dari ujung ke ujung, membuat kita kepikiran sendiri, stres sendiri. Ingat teman-teman, jangan sampai kita ini kan berita yang tidak valid ya, supaya kita tidak salah jalan, karena kalau sudah salah jalan itu kita agak bingung, agak ribet sendiri gitu ya. Perhatikan baik-baik yang mau pulang khususnya, jangan lupa PCR-nya diperhatikan waktu dan tanggalnya. Biasanya bisa konsultasi sama yang dibeli tiket. Kalau beli tiketnya Indonesia itu untuk PCR-nya saya harus bagaimana bla bla bla, karena biasanya dari airline itu juga paling update, karena mereka harus ngeluarin tiket itu pasti memberikan keterangan kepada passengernya. Gitu ya teman-teman, apa yang bisa saya share hari ini, semoga bermanfaat. Sehat selalu buat kita semua, sukses dan bahagia.